Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk tema kekhawatiran dia terhadapmu setelah berpisah darimu dan tidak berkomunikasi. Ya, memang judulnya agak panjang, tapi itu yang saya dapat ya untuk direadingkan. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, guys. Ya, berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior terapi, spiritual coaching, nomor konsultan mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya. Serta jangan lupa diklik super thanks-nya, ya. Terus apalagi ya? Ya, apa yuk ya? Ini, saya mau info. Sekarang saya tuh lagi mau ngerintis usaha manik-manik ya. Doain aja. Terus kalau yang mau order gitu ya, ini kebetulan saya kan di kota kecil, jadi bahannya tuh masih sulit, masih impor ya. Jadi harganya lumayan gitu ya, tapi memang difikirkan banget untuk konsepnya dan mungkin terlihat agak berbeda ya. Oke, seperti ini contohnya, nih gelang mix ya, campuran warna-warninya lucu banget ya. Nih aslinya nih, ini yang hitam ya, ini tuh ya, glowing loh, masa dia tuh mengkilap ya aslinya. Dan ini yang campuran gelangnya, ini lucu banget. Di sini ada jeruk ya gitu. Ini lucu, aslinya lucu banget ya. Kalian bisa order ini 20.000. Kalau cincin itu 5.000 satu, untuk 3 buah 10.000 gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Harus pekerjaan pokok satu, sampingannya harus banyak ya. Oke, kita mulai guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke. Kekhawatiran dia terhadapmu setelah berpisah dan tidak berkomunikasi. Oke, kita mulai ya. Ada sheep, ada mice, ada rider, ada key, ada whips, ada sun. Oke. Dia tuh khawatir ya sama kamu kalau kamu itu tidak diketahui keberadaannya. Misalkan selama ini rumah kamu tuh di Jakarta mana, atau di kota mana, di kota Bandung, di kota mana. Tapi dia itu ternyata pas tahu kamu itu pindah, itu yang buat dia khawatir banget gitu ya. Mungkin kalau misalkan kalian LDR atau enggak, terutama ya gitu, pokoknya LDR atau enggak, dia tuh khawatirnya itu adalah ketika kamu pergi dari tempat tinggalmu gitu ya. Kenapa? Ya, karena kalau yang saya lihat ya, dia tuh sepertinya memang punya luka gitu ya, punya luka yang membuat batinnya dia tuh nggak tenang, dan dia tuh sebenarnya mau ke kamu lagi gitu ya. Tapi dia lagi berpikir kenapa, mungkin dia ngerasa bersalah sama kamu. Dia lagi menemukan jalan keluarnya, dalam artian ya, apakah kamu ini bisa kembali lagi atau enggak. Terus kalaupun misalkan kembali, apakah kamu masih mau nerima dia lagi gitu, kata-katanya atau gimana gitu. Jadi kekhawatiran dia terhadapmu setelah berpisah dan tidak ada komunikasi, yaitu tadi takutnya kamu pergi dari tempat tinggal kamu yang sekarang dan dia tidak bisa menemukan kamu. Karena kenapa? Karena dia sedang berpikir dan menemukan jalan keluar untuk mewujudkan mimpinya bersama kamu, untuk mewujudkan mimpinya kembali bersama kamu gitu ya. Ini sih terserah kamu.
mau balikan lagi mau enggak. Tapi kalau yang saya rasa ketika dia memang mau menuju ke kamu dan ingin impiannya terwujud bersama kamu, berarti kan tandanya dia tuh mau balikan gitu loh. Ya tapi semua sih terserah sama kamu ya gitu. Kenapa ya hidup-hidup kamu yang ngejalanin kamu, yang ngerasain kamu gitu kan. Kalau aku bilang jangan, ternyata kamu masih sayang sih, ya kan aku nggak bisa juga melarang dan membatasi, itu hidup kamu, hak kamu. Tapi kalau kamu bilang ya udah sila, ya udah balikan aja dingin, ternyata dia malah masih sama menyakiti kamu atau bahkan jauh lebih parah, nanti aku yang harus tanggung jawab gitu ya kalau ada apa-apa. Jadi apapun pilihan klien, terapi gitu ya, aku serahkan semuanya sama orang, sama klien, sama pasien, dan begitu juga resikonya. Jadi aku tidak pernah memilihkan. Paling aku kasih opsi, kalau kamu milih A, begini begini begini, resikonya begini. Kalau kamu memilih B, begini begini begini, resikonya juga begini begini begini. Kayak gitu ya. Jadi memang ya itulah salah satu ilmu, kebetulan backgroundnya kan guidance counseling ya, ilmu pendidikan, iya, bimbingan gitu ya, ilmu psikologi pendidikan. Jadi psikolog gitu ya, itu memang tidak berhak untuk memutuskan pilihan ya. Yang berhak itu adalah yang mengambil keputusan dia mau memilih jalan mana adalah pasiennya sendiri, kliennya sendiri gitu ya. Karena itu tadi, yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Dan kalau ada apa-apa, jadi kita tidak disalahkan gitu ya. Termasuk tarot reader, aku selalu ngasih opsi. Ini loh kalau kamu milih A, ini begini begini begini, ya kan? Resikonya begini, nggak tahu nih waktunya sampai kapan gitu. Kalau kamu mau memilih B, begini begini begini, ya misalkan gini begini begini, udah gitu aja. Jadi enggak kamu harus milih nih ya, kamu harus milih nih, enggak gitu ya. Makanya kenapa kadang ada yang suka nanya kan, nih cerita sedikit ya, ya itu tadi, ya karena Kak gimana nih saya harus milih ya Mbak, ya pilihan ada di kamu. Saya selalu bilang gitu, saya hanya memberikan gambaran gitu ya. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Iya, kenapa sih dia pingin balikan sama kamu setelah berpisah dan tidak ada komunikasi? Karena dia tersadar bahwasanya kamu itu adalah orang yang tulus, yang bisa bikin orang lain itu nyaman, terlindungi gitu kan, dan kamu diliputi keberuntungan. Kamu tidak seperti yang terlihat, mungkin selama ini dia mendengar kabar yang negatif tentang kamu, ternyata kamu tuh orang yang tuh baik gitu ya. Kamu juga orangnya punya power, kalau laki-laki ya laki-laki dewasa, kalau perempuan ya perempuan dewasa, dan tidak manipulatif ya. Walaupun gosip tadi kan saya bilangnya, berita-berita miring di luar sana banyak banget mengenai diri kamu, dan memang gak mudah menuju ke kamu, harus punya persiapan ya. Mungkin selama ini dia yang masih kekanak-kanakan gitu. Jadi kalau dari Lenormand ya, kekhawatiran dia setelah berpisah darimu dan tidak ada komunikasi adalah kamu meninggalkan tempat tinggal kamu yang sekarang. Kenapa? Karena dia bingung mau carinya gimana ya, mau gimana mau nyari orang komunikasi aja enggak gitu kan. Dia mau cari kamu di mana gitu kan. Kan kalau mau kan ya dia harus mencari kamu di medsos dulu, terus ibaratnya kalau dia mau ngasih surprise ujuk-ujuk dateng gitu ya, itu nggak bisa gitu loh ya. Atau sekedar basa-basi nanya gitu kan nggak mungkin ya gitu. Jadi kekhawatiran dia setelah putus dari kamu dan tidak berkomunikasi adalah kepergian kamu dari tempat tinggal kamu sekarang gitu ya. Oke, kita pakai tarotnya ya. Oke. Ups. Ya. Iya. Dia berusaha sih sebenarnya, berusaha untuk move on dari kamu ya, tapi nggak bisa gitu. Ya karena memang
dia tahu gitu kamu yang bisa menjaga kestabilan hidupnya dia gitu ya, dan dia tahu kamu sudah stabil hidupnya, sudah stabil emosinya gitu, keuangannya, dia dewasa lah gitu ya, ibaratnya balance, seimbang. Sedangkan dia tuh kayaknya tuh belum ya. Dan kekhawatiran dia terhadap kamu tuh ya memang dia juga takut sih kalau kamu tuh sudah punya pasangan lain yang bahagia gitu, melebihi kamu sama dia gitu ya. Lucu ya gitu, dan akhirnya memang ya nggak bisa diwujudkan gitu ya, mimpi dia bersama kamu itu sih yang aku rasain. Iya. Kalau misalkan kamu pergi dari tempat tinggal kamu yang sekarang, otomatis kan dia harus membuka komunikasi. Tapi kalau misalkan kamu nggak pindah, itu kan dia kapan aja bisa datang ngasih surprise ke kamu gitu ya. Dan kekhawatiran dia terhadap kamu setelah tidak berkomunikasi dan setelah berpisah dan tidak ada komunikasi adalah kamu mengalami kesulitan keuangan gitu loh. Dia mau bantuin kamu, dia tahu kondisi kamu gitu kan, tapi ya memang dia akhirnya memutuskan untuk ya kalau memangnya ternyata kamu sudah meninggalkan kota atau tempat yang selama ini kamu tempati, dia hanya tinggal menunggu mukjizat aja sih dari Allah dan alam semesta, berupa mukjizat yang mungkin someday bisa diketemuin lagi di mana gitu kan, di tempat apa kayak gitu. Kekhawatiran dia terhadap kamu setelah berpisah dan tidak berkomunikasi adalah dia tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpinya bersama kamu. Mimpinya apa sih? Ya membangun keluarga yang bahagia gitu. Makanya aku tadi kan udah bilang dia tuh mau balikan sama kamu, dia tuh mau ngajakin kamu ke jenjang yang lebih serius. Dia siap menghadapi berita-berita miring tentang kamu, gosip-gosip gitu kan, cobaan-cobaan gitu. Dia siap gitu loh, oke? Seven of Coins ya. Memang dia lagi fokus ke keuangan ya gitu. Dia mau bantu kamu dalam hal keuangan. Dia tuh tipe orang yang mungkin sudah mapan ya. Begitu banyak konflik dalam hidup dia, yang konflik atau pertentangan batin yang membuat dia tuh akhirnya tuh agak berat ya memilih kamu saat itu ya. Jadi akhirnya dia memilih untuk meninggalkan kamu dan pergi gitu ya, meninggalkan kamu, pergi dan menyisakan suatu bekas yang mungkin dia tahu kamu belum juga sembuh atau move on dari dia ya. Dan ya memang dia mau nutup siklus atau mau mengakhiri siklus hidup dia yang mungkin dia kekanak-kanakan, mungkin dia ternyata lucu juga lo aslinya kalau dipakai gelang ya, sorry ya, lucu loh, apalagi yang mix ini aku suka banget, lucu ya gitu. Oke, di order ya, hihi, pelangi bukan loh, ini bukan LGBT ya. Oke. Terus ya memang disitulah ya, iya dia nggak mau lagi ngeliat ke belakang, dimana di belakang itu memang dia tahu bahwasanya memang dia banyak melakukan kesalahan karena mungkin dia masih kekanak-kanakan gitu ya, dia belum dewasa. Dia kayak ngerasa, ih gila ya kok gue dulu kayak gini banget ke lu gitu loh, gila ya gue kalau ingat tuh kok gue kayak malu sendiri ya gitu, kok sebegitunya gue jahat sama lo. Dia tuh sebenarnya mikir ke situ loh ya. Dan memang ternyata selama tidak berkomunikasi setelah berpisah dari kamu ya, yang aku rasain dia orangnya jadi lebih sabar gitu ya, lebih simpati dan empati juga. Ini melihat dari sudut pandang yang jauh berbeda, kenapa sih gitu gue bisa diketemuin sama lo, mungkin ya lo tuh bisa menyadarkan gue gitu ya, dalam artian lewat kamu lah dia terbangkit spiritualnya gitu loh. Dan ya dia merasa bahwasanya dan kamu juga kebantu ya, dalam artian kamu lebih self love gitu, lebih mencintai diri kamu sendiri gitu ya. Dia itu
Knight Four of Wands, married ya kan. Ya memang kekhawatiran dia adalah kamu nggak ada di kota yang sekarang, kamu nggak ada di tempat tinggal yang sekarang, terus ya kamu udah nikah atau bahkan kamu udah punya pasangan lain atau bahkan sudah menikah gitu. Dia pasti akan wow banget gitu ya. Makanya kemana aja gitu loh ya. Dia belum bisa move on dari kamu. Ini memang hubungan yang soulmate ya. Dia tuh sangat ketergantungan sama kamu. Dia nggak bisa lepas dari kamu. Dia sudah edik, sudah ketergantungan sama kamu. Itu sih yang aku rasain. Karena berhubung aku tuh ngantuk ya. Aku nggak mau pakai perintilan-perintilan lah ya gitu. Jadi di sini intinya mau tambahan dari normal enggak sih ya, nggak usah. Jadi di sini intinya itu ya, tapi kayaknya nggak seru ya kalau nggak pakai tambahan gitu ya. Karena aku udah lelah gitu ya bikin manik-manik seharian gitu. Hihi. Seru sih, aku ngerasainnya apa ya, kayak healing gitu ya. Biasanya kan healing itu aku jalan-jalan ya ke salah satu supermarket yang terbesar di kota kecil ini gitu ya. Tapi lama-kelamaan gitu-gitu aja bosen gitu ya, gitu-gitu aja bosen dan buang-buang duit. Pasti ada aja yang mau dibeli, pasti ada aja yang dibeli. Kenapa? Karena nyobain makanan ini, nyobain minuman ini gitu kan, bukannya mau pelit enggak, tapi kayak ada rasa gitu-gitu aja. Kan aku tuh orangnya nggak bisa yang monoton ya, gitu-gitu aja, jadi bosenan gitu. Jadi ya udah, lewat healingnya ya lewat bikin manik-manik warna-warna, itu kan seru ya. Setiap ada bikin gitu timbul lagi tuh mode baru, oh ya ini kayaknya bikin gini lucu deh gitu. Dan edik ya gitu, ngelihat manik-manik tuh pengen beli gitu. Di sini ada Capricorn ya, terus ada Cancer. Ini zodiak yang energinya kuat gitu ya. Bukan berarti kalau nggak ada tuh bukan berarti nggak resonate, tapi lebih ke mungkin ini yang lebih kuat. Leo, galau nih mau pakai perintilan atau enggak. Pisces, Leo yang paling kuat nih. Oke. Terus kata-kata penunjangnya, aku pengen bikin warna deh, atau enggak rambut ya, keriting lurus, ikal, mata biru, hijau ya kan, coklat, hitam. Oke, kita mulai ya. Mature ya, mungkin sekarang dia jauh lebih dewasa dari sebelum putus ya gitu kan. Ada awakening spiritual itu juga bisa. Mature atau dia ngeliat kamu tuh dewasa ya gitu, beda dengan dia yang kekanak-kanakan. Open ya, kamu orangnya open minded ya. Terus iya, kamu adalah masa depan dia sih yang aku lihat. Dia pingin punya masa depan sama kamu. Stop gitu, berhenti untuk yang aku lihat, berhenti untuk menengok ke belakang sih gitu ya. Maafin ya kalau memang kamu bisa gitu, kalau enggak ya itu it's up to dia. Masih ada cinta sama kamu ya, semua balik lagi sama kamu. Kalau kamu memang masih mau nerima dia, tapi jangan langsung ya, pakai tes dulu, lihat dulu dia ini udah berubah atau belum. Kalau masih gitu-gitu aja, wasting time ya, ngapain sih gitu. Di luar sana tuh masih banyak kok, walaupun kamu cinta, walaupun kamu sayang gitu loh ya. Oke, sekarang kita ke angka nih, 6, 10, 3. Asli loh aku ngantuk, PR aku belum kerjain, besok harus bangun pagi nih. 7, 2. Oke ya. Sekarang tuh aku sering bawa PR deh, jadi males.
Aku tuh paling gak suka ada PR. Oke. 5 lagi, disesuaikan aja hurufnya, ada U, ada Y, ada Q, ada B, ada K. Oke. Terus bulan. Bulan. Biar nggak ngantuk ya. Ini di shuffle loh, aku nggak pilih-pilih. Oktober, Januari, Agustus, Mei, Juli. Sio ayam 698193 2005 2017, tikus 6728496 2008, kuda 667890 2002 2014, kambing 677991 2003 2015, once more, ular 657789 2001 2013. Disesuaikan aja ya. Kalau menurut saya readingannya udah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah dan kekurangan. Jangan lupa di order ya manik-maniknya. Jangan lupa diklik juga super thanks-nya. Terima kasih banyak. Kalau kalian males nonton yang mendalam seperti ini atau deep reading, kalian bisa ke TikTok dan snack video saya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Dadah.